sudah pernah kenal saya atau malah baru pertama kali ini? Kayaknya kalau saya lihat nama-namanya masih asing saya ya. Ya nggak tahu kalau pakai nama samaran mungkin. Ya, saya memperkenalkan diri dulu ya. Yang belum kenal, nama saya Bayu Agus Prabowo. Biasa dipanggil Mas Bayu karena asli Wong Jawa, asli Cilacap gitu ya. Dan belum, ya masih muda lah ya. Ya nggak muda-muda banget tapi ya masih muda. Jadi Mas aja panggilnya Mas Bayu gitu ya. Saya sih tinggal di daerah Godean, Sidoarjo sekarang. Menikah ya, sudah istri satu, anak tiga, mau nambah lagi insya Allah ini. Ya, anaknya ini beneran lagi. Istrinya. Ya, anaknya dulu. Anaknya lagi mengandung anak, insya Allah anak keempat ya. Minta doanya juga ini. Semoga lancar semuanya. Terus pengalaman Amin. di online sudah lebih dari 5 tahun, ya macam-macam lah gitu. Kalau sekarang bisnisnya namanya Bagus Group, ya singkatan dari Bayu Agus aja gitu. Dan ada angka 99 itu ada filosofi tersendiri. Jadi kenapa grup? Karena memang ada beberapa apa unit usaha di dalamnya. Ya salah satunya tadi Creatify. Yang saya kan CEO-nya di sini ya. Ya CEO-an lah. Creatify. Kalau yang di tempat lain ya ada sebagai investor, ada sebagai pengelola juga gitu ya. Macam-macam. Nah, itu kurang lebih seperti ini ya. Kreatify itu kita memang fokus di pelatihan edukasi ya tadi bisnis online, belajar digital marketing, bisnis online, ya salah satunya ya Facebook Ads, CS dan seterusnya. Cek aja nanti di creatify.id. Kalau di Volume itu jasa kelola marketplace. Ini saya berpartner dengan Mas William Tanoyo, terus di Bani itu jasa visual identity, bikin logo, apa desain-desain, pokoknya kemasan dan macam-macam. Ini berpartner dengan Mas Latif ya Setiawan. Lalu saya juga ada konsultan juga. Ini berpartner dengan teman saya mantan tim mantan tim karena saya up ya dari bawah untuk jadi partner untuk konsultan bisnis di sini ada terus Good People ini yayasan. Nah yang retail ada di Bagus Media, di sini ada beberapa jenis produk di dalamnya. Bagus Media ada herbal, fashion dan produk macam-macam karena kita testing produk terus setiap bulan gitu. Nah itu core-nya semua pakai digital marketing, ada retail, ada jasa, ya sosmed ada, search engine ada, ya harga murah ada, harga 2 digit juga ada gitu. Untuk jualannya cukup variatif lah. Dan timnya sekarang kurang lebih, ya saya lupa lah, pokoknya udah di atas ratusan gitu. Total-totalnya. Dan ada di beberapa titik juga kantornya nggak jadi satu gitu ya. Kebanyakan milenial karena ya biar lebih cepat. Bukan bukan berarti mengesampingkan yang senior-senior ya, tapi memang kita cari yang cepat-cepat, lebih cepat gitu. Nah, itu ya background saya. Nah, kan saya akan sharing tentang ya tadi yang saya rasakan di 2023 ini ya di digital marketing dengan berbagai macam jenis produk, jenis kategori market, kategori produk tadi gitu. Nah, saya mau tanya siapa yang sudah menerapkan digital marketing di bisnisnya? Coba bisa komen apakah semua sudah nerapin atau ada yang belum masih offline, pure offline misalnya, ada nggak? Silakan chat dulu. Bisa dijawab di chat. Sudah nerapin dan di mana aja? Misalnya sudah di Facebook ini, sudah di Facebook Ads di ini gitu. Oke, ini Pak Roni sudah di WA dan Instagram. Oke. Yang lain belum berarti ya. Maksudnya selain channel itu belum. Yang lain, ayo. Ayo, waktunya ini udah jam berapa nih? Udah jam 4. Biar nanti lebih banyak diskusi. Yang lain saya pengen tahu sebentar, pengen tahu dulu eh, ini pesertanya sekarang gimana nih kondisinya. Halo, halo. Ini baru Pak Roni yang respon ini. Saya tunggu, saya tunggu. Nah, biar asik ya, biar nggak cuma satu arah aja. Ayo kita berinteraksi di chat atau mau open mic juga boleh. Nah, Mbak Mbak Siti baru WA marketing Facebook Marketplace. Oke. Mas Kresno, Kresno ya, bukan Tresno. Offline dan WA. Oke. Ada yang sudah pakai ads, pakai berbayar ads gitu.
Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, sejenisnya ada? Ada enggak? Wah, ini ada nih. Wah, udah lengkap nih, WA, Google Ads, Facebook Ads, mantap. Ini jangan-jangan udah mastah nih, menyamar di sini ya. Malah nanti nguyai segoro gitu. Oke, yaudah. Nah, ini sudah lewat WA dan WA. Maksudnya gimana? Baru satu WA dan WA. Ya, terima kasih ya responnya. Terima kasih ya. Ada yang sudah ads, ada yang belum, ada yang tadi offline dan WA. Oke. Jadi memang semakin ke sini ya konsumen itu atau audiensnya makin kompleks. Jadi waktu memutuskan pembelian tuh makin kompleks sekarang. Ya, mereka makin pinter, makin teredukasi untuk bisa memilih mana produk yang terbaik gitu. Jadi kan dulu-dulu mungkin sering ketipu karena pernah sering ketipu jadi belajar, ambil pelajaran, makin makin kritis. Nah, makin kritis, makin selektif mikir untuk memutuskan pembelian. Jadi maka yang saya rasa memang arah-arahnya memang harus bangun brand gitu ya. Saya juga main dua kaki, maksudnya bangun brand iya, non brand juga ada. Tetap ya enak, yang saya rasain memang lebih long term main brand. Yang non brand itu hit and run, produk-produk dropship marketplace gitu memang cuma buat cash cow aja, buat generate cash cepet. Tapi nggak awet biasanya karena trennya bisa langsung cepet turun. Nah itu makin kompleks ya, touch point-nya tuh makin banyak ya. Kadang misalnya lihat di radio, nanti lihat lihat dengar di radio, lihat di TV, nanti plus juga lihat di online. Nah, nanti biasanya mereka akan searching ya, cari-cari info di Google di mana segala macam lalu beli. Ya, nanti kalau puas jadi loyal kayak gitu. Nah, itu macam-macam. Nah, ada istilah namanya ZMOT, Zero Moment of Truth. Nah, jadi ini penting nih kalau mau main digital marketing ini menangkanlah ZMOT ini. Zero Moment of Truth apa itu? Jadi Zero Moment of Truth itu ya kurang lebih momen bukan pertama kali lihat ya, masih zero namanya kan zero. Mereka belum bisa megang barang, belum bisa kalau kuliner mungkin dicicipi, belum bisa dicium. Ya, cuma bisa dilihat dan didengar secara visual ya di handphone atau di layar kayak gitu. Makanya dikasih nama Zero Moment of Truth. Nah, ini adalah step atau momen yang cukup penting bagi pemilik brand atau yang penjual ya. Dia mau beli apa enggak tergantung di sini nih. Nah, gini ceritanya. Jadi pertama ada stimulus. Stimulus misalnya kita pakai digital marketing atau malah dua-duanya omni channel ya, offline online main gitu ya. Ya pasang baliho, ya radio, ya ada juga Google atau Facebook Ads. Karena nanti saran saya juga mainnya omni channel, nanti saya jelaskan. Nah, awareness misalnya lewat iklan, lewat apa segala macam. Misalnya dia lagi main Instagram ada iklan, ih bagus nih. Nama brandnya misalnya Creatify misalnya gitu aja. Nah, sekarang kan tadi ya saya bilang lebih kompleks, lebih kritis. Dia nggak akan terlalu gampang percaya. Gitu. Minimal nanti dia akan ngelakuin research. Nah, itulah namanya zero moment of truth. Researchnya kemana aja? Ya terserah dia preferensinya kemana. Bisa ke mesin mencari, search engine kayak Google, Yahoo, dan sejenisnya. Search engine misalnya. Apa sosial sosial media misalnya. Dan social network, jaringan, ke teman, ke keluarga, orang yang dia kenal. Pokoknya dia akan ngelakuin research. Ya, jarang yang beli itu tanpa ngelakuin riset dulu kalau yang berupa ini ya brand ya, ada brandnya maksudnya. Gitu. Kalau hit and run mungkin enggak karena kan COD, aman gitu maksudnya, COD. Nanti kan risetnya waktu lihat barang beneran sampai enggak dan seterusnya. Nah, itu. Jadi ini dibangun, ini jangan dibiarkan mengalir gitu aja tapi emang di set up gitu. Ya supaya tadi ya ini prinsipnya gini, pokoknya tebar semua channel ditebar jaringnya. Ya, mau jualannya apapun, semua channel dipasang infonya tentang brand kita. Cuma nanti tinggal atur energi mana yang mau kita banyakin gitu. Tergantung pemilihan produk sama bisnis model sama marketnya. Intinya semua dipasang. Jadi ketika tahu Creatify, dia coba googling ada, dia mau cek Instagram ada, mau ke Facebook ya ada,
dan seterusnya. Tanya temen ada, bro, kenal ini nggak Creatify? Oh tahu, itu aku pernah ikut webinarnya. Nah itu kan salah satu membentuk ini kan. Jadi memperbesar awareness ini kan saya juga ya dalam rangka itu memperbesar awareness juga gitu ya, tidak secara langsung maupun tidak langsung gitu, supaya nanti entah kapan teman-teman nanti ngelihat iklan lagi atau apapun itu udah punya database di bawah sadarnya, oh ini toh kreatif itu yang kemarin pernah ikut. Nah itu akan mempermudah nanti keputusan pembelian. Nah itu ya setelah riset dia yakin itu kan zero moment of truth ya. Eh, yang dilihat 3 tadi, rating, review, recommendation. Misalnya dia lihat barang brand X, dia cek ke Shopee, dia senangnya ke Shopee misalnya, sukanya ke Shopee Marketplace. Cek, lihat, cari nama brand. Jadi udah bukan nama benda, tapi nama brand. Bukan jilbab, anak enggak, misalnya langsung nama brandnya kalau jualannya itu. Misalnya apalah itu. Nah, ketika dicek, reviewnya lihat, oh bagus-bagus, ratingnya bagus. Oke, mantap nih. Nah, bisa jadi closingnya malah di Shopee. Jadi iklannya di Facebook Ads, tapi closing di Shopee. Itu udah kerap terjadi di sekarang digital marketing, multi platform ininya closingnya, ya. Atau online awareness closing di toko juga bisa, gitu. Itu juga kami alamin, ya. Kan kita ada brand fashion yang memang ada toko offline-nya satu, ya. Itu juga banyak yang datang. Tahunya dari mana? IG, tahunya dari mana? Oh, oke. Berarti work. Awareness, stimulus lewat situ, dia research ke Google, ternyata ada toko offline-nya. Nah, gitulah. Oh, toko offline-nya deket sini, yuk ke sana yuk mampir. Nah, itu zero moment of truth, rating, review, recommendation. Jadi silakan diperhatikan. Ya, gimana caranya rating, review, recommendation bagus? Ya tidak lain tidak bukan adalah kualitas produk dan servis harus maksimal. Ini mindset bisnis itu apapun ya, mau jasa retail apapun, pastikan produknya memberikan value yang banyak, value yang maksimal ke konsumennya supaya ya jangka panjang. Ya malah niatnya tuh malah yang penting kasih value, cuan tuh datang sendiri nanti, udah nggak usah dipikirin. Itu urusannya Allah. Kita pokoknya kasih value aja sebanyak-banyaknya. Nanti cuan akan dikirim gitu. Itu bonus gitu ya. Nah, terus setelah dia yakin beli, kan ngerasain produknya, namanya first moment of truth. Pertama kali dia coba, dia pakai jasanya, barangnya. Nah, tadi kalau oke, ya, kalau bagus, puas, lanjut ke second moment of truth. Nah, nanti dia akan melakukan tadi repeat atau rekomendasi. Makanya produk yang bagus itu penting, service yang bagus itu penting. Karena percuma marketingnya viral segala macam, tapi ketika produknya dicoba, ekspektasinya 10, tapi deliverynya dari brand 9. Nah, kecewa dia. Nah, jadi mendingan kita tuh under promise tapi over deliver daripada over promise tapi under deliver. Itu. Pokoknya jangan over-overan lah, jangan over claim, over dan sejenisnya. Santai aja, tapi begitu delivery dang gitu. Nah, itu malah lebih jos. Itu yang nanti akan menggerakkan bisnis lebih mudah, lebih murah. Nah, ada namanya flywheel marketing kan itu yang sekarang. Nah, gitu. Jadi stimulus, zero moment of truth, first moment of truth. Nanti kalau dia puas, dia beli lagi ya. Beli lagi kok masih konsisten pelayanannya, produknya, kualitasnya konsisten masih sama atau bahkan lebih gila lagi value-nya, ya dia akan jadi advokat nanti. Tuh. Advokat dia mempromosikan produk kita dengan senang hati tanpa kita minta. Ya alhamdulillah di semua brand kami alhamdulillah itu udah jalan. Ya ada yang misalnya yang brand herbal itu 50% repeat pembelinya alhamdulillah sekarang. Jadi misalnya sebulan tuh 1.000 pembelian, ya 500 itu datang dari existing. Itu udah ada datanya pasti alhamdulillah gitu. Karena ya dijaga semua brand, produk, layanan dan seterusnya. Ya di Creatify ya udah banyak sekali yang repeat dan rekomendasi. Kan saya hampir selalu pasti survei di kelas.
Ada yang tahu saya, tahu kelas ini dari rekomendasi? Ada, pasti ada setiap kelas. Nah, itu tuh kan sangat mengurangi biaya marketing, mengurangi energi marketing karena yang jualan konsumen kita. Gitu. Ya, itu jadi salah satu tipsnya memaksimalkan digital marketing ya yaitu nanti jadi lebih enteng digital marketingnya. Menurut We Are Social, ya channel apa sih yang digunakan untuk research brand? Nah, ternyata nomor satu social network, search engine, baru review dan seterusnya. Social network itu ya maksudnya ya pertemanan. Ya, dan sejalan dengan saya pernah baca juga risetnya bahwa memang keputusan pembelian itu nomor satu rekomendasi. Alasannya ya penentunya itu rekomendasi yang dia kenal maksudnya. Nah, social network tuh gitu ya. Bisa misalnya nih tanya lewat DM, tanya WA kan itu juga udah social network atau ketemu langsung ngobrol lagi buka puasa, kenal ini enggak? Nah, misalnya. Kan semakin mahal produknya itu semakin butuh banyak rekomendasi biasanya. Semakin butuh banyak inputan dia. Ya, karena kan kalau salah beli resikonya makin gede, maka dia akan risetnya makin dalam. Ya, analoginya kayak mau nikah lah. Mau nikah kan bibit bebet bobotnya dicek. Ini keturunan siapa? Ini gitu. Salah nikah, aku sengsara gitu kan. Jadi penting ya dibangun zero moment of truth-nya. Search engine, itu kan Google segala macam dan seterusnya. Consumer review, itu kayak di marketplace, Google Maps dan seterusnya. Secara umum tuh ada 3 metode digital marketing yang saya analogikan tuh kayak satu pedagang mangkal, kedua pedagang keliling, dan kita kombinasi. Misalnya, pedagang mangkal tuh misalnya dia diem. Jadi kan ada produk-produk itu ya, ada yang kalau mau beli butuh perencanaan, ada yang kalau beli nggak usah direncanakan. Beli produk yang perlu perencanaan sama beli produk tanpa perlu perencanaan. Misalnya mau beli, Kok tidak merasa kabarmu? Masya Allah. oh, Masya Astagfirullahaladzim. Allah, Masya Allah. Ya misalnya yang perlu perencanaan, nikah, mau beli, mau pakai jasa wedding organizer, bisa nggak impuls? Impuls tuh spontan, spontan gitu. Lihat ada iklan, ih BO-nya bagus, keren nih, tak beli gitu. Bisa nggak? Tiba-tiba aku pengen nikah sekarang untuk pakai ini misalnya. Nggak bisa, harus perencanaan. Lihat iklan jasa sedot WC, ih bagus nih, testimoninya banyak, aku tak beli itu. Padahal biasanya baik-baik aja atau malah nggak punya WC, nggak punya rumah sendiri maksudnya. Nah, nggak bisa. Itu cocoknya pakai pendekatan pedagang mangkal. Ya kalau di search engine berarti kalau di digital marketing search engine. Google, YouTube, kan YouTube ada orang nyari itu kan. Apalagi semua yang dicari-cari. Marketplace juga sebenarnya dicari kan itu. Nah, silakan optimasi di situ. Jadi kalau tipikal teman-teman ngerasain, tipikal produknya itu lebih ke produk yang perlu direncanakan banget. Ya, semakin kenceng optimasinya di pedagang mangkalnya. Mangkalnya tuh makin dioptimasi. Jadi semua ini dilakukan, tinggal nanti diatur energinya. Mana yang lebih dominan energinya, tersalurkan. Apakah sedot WC nggak boleh pasang sosmed? Ya boleh. Ya boleh. Bikin IG boleh nggak? Ya boleh. TikTok ya boleh. Loh, tadi katanya itu kan bukan produk yang terencana. Ya boleh kan buat awareness. Kenapa tidak? Minimal tuh kalau orang sering lihat konten kita, jadi inget, oh ada sedot WC misalnya Bayu misalnya itu. Dekat sini ada namanya sedot WC Bayu. Jadi ketika dia butuh jasanya, nggak usah googling lagi atau googlingnya tinggal jasa sedot WC Bayu di mana ya kemarin lupa saya. Dah itu fungsinya keliling kalau ngejual produk yang memang based on need sekali gitu. Tapi kalau sosmed ya, nah, misalnya jualan baju, perlu masang SEO nggak brandnya? Ya perlu. Jadi ketika orang nanti mau nyari ada minimal webnya ada gitu, jangan dicari nggak ada websitenya. Nah, jadi
produk yang impuls juga, yang tanpa rencana kayak misalnya fashion, baju atau sejenisnya, itu pun perlu ada energi sebagian diarahkan untuk optimasi mangkalnya, pedagang mangkalnya. Website misalnya, YouTube-nya dipasang channelnya. Di situ kasih apalah video apa, tapi energi besarnya ada di keliling karena itu impulse buyer yang dicari. Yang ketiga kombinasi, lah ini saran saya, semua digerakin. Kalau secara optimasi caranya ada 3, organik, 1 ya tidak keluar budget uang secara langsung, tapi lebih ke budget SDM, tenaga, waktu gitu ya. Nah, itu cara organik. Yang kedua keluar budget uang, tapi bukan iklan, apa itu endorse misalnya, paid promote, brand ambassador, affiliate dan sejenisnya. Yang ketiga optimasi dengan cara berbayar dan ke platform ads-nya, Facebook Ads, TikTok Ads, Google Ads dan kawan-kawan. Nah, tadi organik ya. Misalnya kondisi bisnisnya sekarang belum terlalu besar, budget belum ada, ya organikan dulu aja, nggak usah langsung nge-ads. Karena nge-ads itu high risk, tapi juga high gain sebetulnya. Ya itu udah hukum lah. Di mana-mana kalau high risk tuh high gain ya high risk. Jangan pengennya resiko kecil, tapi potensinya besar. Itu tidak sunatullah. Semuanya begitu. Nah, cuma kan resiko itu bisa di-manage, bukan dihilangkan. Resiko bisa di-manage dengan cara apa? Belajar, ilmu dulu baru beramal. Gitu. Jadi kalau mau memutuskan mengoptimasi channel baru yang kita masih buta di situ, saran saya ilmu dulu baru beramal. Bukan karena saya jualan ini ya workshop apa enggak. Itu saran saya gitu. Nah, organik itu cocok ya tadi yang belum punya budget karena kelebihannya biayanya lebih kecil, resiko kecil. Karena yang dikeluarkannya lebih ke tenaga, waktu gitu kan, skill sendiri misalnya ataupun SDM lah minimal kalau udah punya tim. Dan ini pun bisa cuan kalau benar caranya. Ini pun sudah bisa cuan. Nanti kan tak kasih tipsnya. Ini kan makanya judulnya tips untuk memaksimalkan. Tantangannya ya harus sabar waktunya ya, telaten, ya, pengennya orang bayar, pengen cepet, ya kabeh wong ya pengen gitu. Tapi kan harus sesuaikan sama ya tadi pilihan. Nggak ada salah benar, yang penting siap sama konsekuensi. Iklan salah nggak? Ya nggak salah. Yang penting konsekuensinya siap nggak? Nah, gitu. Organik salah apa benar? Ya nggak salah juga. Konsekuensinya siap nggak? Ya itu waktu lebih lama. Jangkauannya pasti dibatasi. Namanya juga pemilik platform itu bikin platform kan pengen cuannya dari iklan. Ya kalau jangkauannya atau reach-nya nggak dibatasin, nanti nggak ada yang iklan. Ya, masuk ya logik bisnisnya. Pasti mereka akan batasin dengan algoritma supaya si pemilik bisnis di dalam platformnya itu tidak terlalu nyaman organiknya. Gitu. Mau nggak mau pasti di-press, pasti ditekan mau nggak mau. Dan nggak bisa kalau mau besar itu nggak bisa cuma ngandelin organik, itu nggak akan bisa. Tapi kalau cuma jalan aja ya bisa. Tapi kalau mau gede banget tuh nggak akan bisa karena ada algoritma. Mereka butuh cuan si pemilik platform dari iklan. Jadi kita harus mau nggak mau sajen lah gitu ya. Supaya bayar sajen supaya ya dilancarkan oleh algoritmanya gitu ya. Nah, organik itu maksimalkan video vertikal tipsnya. Nah, ini kan 3 platform ini sedang rebutan atensi dari usernya. Ya, kita diuntungkan sebagai user dengan persaingan mereka bertiga. Kenapa? Ini di bagian Reels, di Instagram, TikTok, sama di Short YouTube, itu algoritmanya sedang dipermudah sama mereka. Jadi maksudnya secara organik itu bisa jangkauannya bisa gede gitu, nggak harus ngiklan. Bisa gede karena mereka bertiga ini sedang bersaing memperebutkan perhatian kreator-kreator atau user-user supaya sini aja nggak usah kemana-mana, sini aja. Makanya mereka buka algoritmanya agak longgar dan udah mulai monetize tuh. Reels ada kan monetize-nya sekarang, TikTok apalagi
Ada affiliate, ada keranjang kuning, short, sekarang juga sudah ada monetize-nya. Pokoknya mereka sedang berlomba ya memperebutkan user. Nah, kita yang tadi belum punya budget-budget, silahkan eksploitasi momen ini sebelum mereka berubah jadi lebih susah. Nah, gamenya main digital marketing itu speed. Kakek mikir, kakek pertimbangan, momennya hilang. Ya, dulu Facebook Ads awal-awal itu sak penak-penak iklan. Nggak punya ilmu asal waton masang iklan, budget 100 iso untuk sayuto untuk dulu. Saya aja nyesel dulu, nggak habis-habisan gitu maksudnya. Momentumnya masih itu saya beng nggak, masih nahan-nahan. Nah, itu makanya sekarang ini momennya video vertikal. Kebanyakan mikir, kebanyakan ragu, kebanyakan nanti-nanti ya lewat nanti momennya. Itu tips saran dari saya. Kalau dilihat dari data, ya memang Reels itu lebih tinggi engagement rate-nya, ya lebih bagus ya di Instagram. Ya, TikTok ya memang cuma satu. Kalau Instagram ada Reels, ada feed, ada story gitu kan. Ada beberapa opsi. Kalau TikTok kan cuma satu lokasi ya. Ya cuma feed aja gitu, nggak ada reel, nggak ada story-nya atau apanya. Ya, YouTube tuh ada short-nya. Nah, YouTube Short gitu itu lagi naik. Silahkan eksploitasi. Aku kurang ngerti caranya sih. Nah, jangan maunya di suapin ilmu tuh dijemput, jangan mau dianterin gitu. Cari-cari, nggak harus sama saya kok. Intinya silahkan belajar dulu ilmu sama ilmu dulu sumber amal gitu. Karena ini gamenya speed, cepatan. Terus yang kedua, optimasinya lewat berbayar tapi non ads, paid promote, endorse, brand ambassador dan sejenisnya. Kita bayar, keluar budget ya, tapi bukan ke platform kemana ya, ini ke misalnya punya akun IG selebgram, TikTokgram atau YouTube vlogger, kita bayar nih tolong endorse atau review atau apapun itu. Nah, ini untuk bangun brand lebih cepat, naikin trust bagus, selamat pas ya caranya. Targetnya kita bisa lebih pilih spesifik, misalnya dia influencer di bidang otomotif, ya udah kan berarti audiensnya memang suka otomotif. Nah, tinggal makanya tantangannya adalah butuh ilmu lagi untuk manajemen influencer. Tuh. Jadi biar budgetnya tuh tidak sembarangan keluarnya, yang dipilih yang pas, baik secara market, secara budget, secara kualitas akunnya, ER-nya misalnya, engagement rate-nya dan seterusnya. Investasi lebih besar, tapi ya itu lebih cepat juga. Dan cuma tidak bisa diukur secara detail. Misalnya saya keluar endorse 5 juta. Nggak bisa nih. Penjualan dari influencer yang mana susah. Kecuali pakai affiliate. Ada sekarang. Kan beda ya. Endorse sama affiliate beda. Kalau endorse kan kita beli di depan, putus. Kalau affiliate kan kita nggak bayar. Bayarnya di belakang. Kalau ada penjualan baru kita bayar ke si afiliatornya. Nah, itu tipsnya juga begitu. Optimalkan ya kalau marketing KOL ya, Key Opinion Leader. Ya, pengalaman saya jualan range harganya cukup bervariasi, murah ada, yang mahal juga ada. Ya. Nah, kalau mau pakai influencer, kalau harga yang murah-murah, maksudnya murah di kategori produk tersebut ya. Jilbab pun ada yang mahal, dengan jilbab 1 juta pun juga ada. Tapi kalau jilbabnya masih yang standar, yang enggak yang aneh-aneh, banyakin mikro sama nano influencer. Nah, ini kan istilah aja, nggak ada patokan resmi. Intinya tuh yang masih di bawah 100.000 lah, followernya biasanya. Atau nano tuh malah di bawah 10.000. Banyakin di situ. Kalau segmennya bukan segmen produk premium. Tapi sebaliknya, yang saya alamin kalau produknya itu premium di kelasnya, jilbab, tapi kok 500.000, 1 juta, malah jangan ke nano mikro, tapi banyakin malah makronya. Kelas-kelas kakapnya itu yang diserang malah. Misalnya artis nasional, ini gitu. Itu pengalaman saya, karena saya juga sedang nggarap 2 jenis
produk kayak gini. Makanya saya bisa berani bilang, kita udah tes soalnya. Ya, udah tes. Yang premium itu kita banyakin nano, itu efeknya kurang. Nah, coba suatu saat budgetnya arahkan ke makro sama yang mega. Mega tuh lebih gede lagi. Mega tuh mungkin di atas 1 juta misalnya followernya. Makro mungkin udah yang di atas 500 kayak gitu. Itu lebih ngefek kalau yang untuk premium-premium. At least itu pengalaman kami lah gitu ya. Itu tipsnya. Terus affiliate gerakan affiliate ini lagi naik nih trennya sekarang. Dan ini budgetnya enak. Kenapa? Karena kita bayar di belakang. Kalau ada yang laku, aman bagi kita. Kalau nggak laku, kita nggak bayar. Cuma paling biayanya pas sampel. Nah, sampel. Ini ROI-nya itu bisa 50 kali. ROI itu return of investment-nya. Jadi kalau saya nginvest 1, dapat 50. Jadi kalau keluar biaya 1 juta, itu bisa dapat 50 juta revenue-nya. Bakal affiliate. Gitu. Di Shopee ada, TikTok ada. Selama caranya benar. Gitu. Nah, tipsnya itu komisinya menarik, ya kan? Jangan terlalu jangan terlalu pelit gitu ya, ngasih komisi terus stok kontennya melimpah. Kan kalau di Shopee mereka kadang cuma ngambil-ngambil konten dari IG, dari TikTok dipasang di IG-nya mereka, TikTok-nya mereka gitu. Di Shopee sorry, di IG karena di TikTok nggak bisa ke Shopee. Terus kalau yang sampel biasanya yang TikTok yang minta sampel. Kalau yang affiliate Shopee kadang jarang yang minta sampel, lebih ke TikTok. Nah, terus kasih program bonus tambahan untuk affiliate yang berprestasi. Jadi kita kasih sampel lebih banyak, gratis, nah, kita support kayak gitu. Nanti seneng mereka. Nah, itu cocok. Terus yang ketiga, cara berbayar ads. Ya, Facebook Ads, Instagram, Google, TikTok Ads, dan lain-lain. Ini kelebihannya lebih cepat, lebih besar, tertarget, bisa diukur detail sekali, ya kan ada dashboardnya, keluar 1 dapatnya apa aja, keluar 1 juta dapatnya apa aja, dan sangat bisa di-scale tadi. Nah inilah, kalau mau levelnya lebih gede lagi, wajib pakai iklan, wajib. Kalau saya bilang, menurut saya ya. Kalau mau lebih gede banget gitu. Kalau menurut saya wajib melibatkan ini. Tapi kalau mau yang udah gede, ya cukup ya udah, nggak usah iklan nggak apa-apa. Bisa tanpa iklan bisa. Cuma lewat organik sama tadi non ads berbayar non ads itu bisa gede. Tapi kalau mau lebih gede lagi, libatkan yang berbayar ads. Gitu. Dan tantangannya tadi butuh ilmu karena jelimet. Kalau ngasal-ngasalan ya wassalam. Nggak ngerti apanya, caranya, algoritmanya atau tips-tipsnya gitu. High risk tapi high gain. Nah, itu ads. Ya. Boleh kalau bisa multi platform ads-nya, wah ngeri lagi tuh. Bisa multi cross platform marketing. Gitu. Lihat iklan di IG, retargeting di Google, atau lihat di Google, retargeting di Facebook dan seterusnya. Kemana-mana diikutin. Nah, itu lebih ngeri lagi. Dan kita udah terapkan itu. Sekali masuk sudahlah. Sekali klik masuk ke IG, ya udah. Misalnya masuk ke LP misalnya, nanti lagi buka YouTube kadang nongol lagi gitu. Masuk ke sini Google nongol lagi gitu. Masuk ke web apalagi baca artikel nongol lagi dan seterusnya gitu ya. Cross platform marketing ini tipsnya, walaupun nanti katanya akan dihapus ya tentang apa namanya, ini kan yang udah melarang iOS ya, dia memblok apa namanya data ya, pengambilan data lewat pihak ketiga di platformnya. Jadi Pixel tuh nggak bisa maksimal di situ. Tapi kan masih ada Android. Nah, katanya sih nanti akan semakin susah. Tenang, pasti ada solusinya nanti. Lebih pinter lah gitu nanti. Sekarang masih bisa kok. Sekarang masih bisa. Di Android masih bebas gitu ya. Lalu maksimalkan CRM ya supaya tidak fokus mendapatkan new customer terus, tapi yang existing juga kita
optimasi juga gimana caranya juga dia beli lagi atau mendatangkan konsumen baru lewat konsumen lama kita. Ya, ada fokus sama profitable customer. Dari 100% customer nanti kan ada yang 60 yang lebih profitable, sisanya yang non atau yang 20% yang very profitable. Nah, itu pasti ada tuh, kalau teliti pasti ada. Ini kan juga berhubungan sama Pareto namanya ya, hukum Pareto, prinsip Pareto bukan hukum. Jadi fokus juga besarin namanya customer lifetime value. Lifetime value itu ya kan customer di tempat kita harapannya nggak cuma beli sekali, harapannya gitu. Misalnya dia hari ini beli atau bulan ini beli. Ya saya coba pakai sebentar, kebuka WA-nya soalnya. Oke. Nah ini contoh aja buat simulasi sederhana. Misalnya kan si Jono, ini ada Jono, Joni, Andi, Ani, dan seterusnya, itu beli ya. Misalnya beli di bulan Januari. Misal, beli harganya 200.000. Kok nggak bisa edit. Oh, bukanya di sini sebentar. Bukanya di sini. Beda browser. Jadi LTV itu diperhatikan, diukur. Misalnya Jono, misalnya produk kita harganya 200.000, misalnya herbal deh. Saya kan ada herbal 200.000. Beli bulan Januari. Ini Jono, Joni, Andi. Ini beli di Januari sama Ani. Nah, terus pertama kali beli dia biaya akuisisinya misalnya 67.500 misal. Ini saya hapus dulu LTV-nya. Berarti rasio biaya akuisisinya itu 33% dari revenue. Ya, kalau marginnya tinggi ini masih masuk ini. Masih aman. Kan nanti ini 200.000 tadi ya. Misalnya HPP-nya 70.000. Ya, tadi kan sisa 65% tuh ininya rasio gross marginnya ya. Tadi marketing 33%, itu masih masuk, masih sisa 32, kita bisa alihkan ke operasional misalnya 4%. Oh, besar banget 4%, 3% deh misalnya. SDM 15%, gitu. Profitnya masih 10 lah, tuh masih oke lah tuh. Ini dibikin jadi 35 pun masih aman. Nah gini, SDM-nya 17%. Ya ini biaya akuisisi, biaya marketing 35% masih masuk. Karena marginnya cukup besar. Makanya tipsnya selanjutnya, kalau mau main ads terutama, jangan pilih produk yang marginnya tipis-tipis. Nah, cari yang gede-gede kayak gini nih. Margin ini ya, margin rasio bukan rasio dari harga pokok. 130 berbanding 200, bukan ini banding ini. Kan kadang orang tuh ada yang bilang marginmu berapa? Di atas 100% gitu. Karena kan 130 dibagi 70. Itu kan di atas 100% kan. Enggak, kalau saya sudut pandangnya adalah dari revenue. Gross berbanding revenue, berbanding omset. 65%. Nah, tadi waktu pertama kali beli biayanya 67.500, misalnya pakai iklan lah misalnya. Nah, itu kan baru rasionya baru 33%, masih aman. Nah, ini juga mindset sih, kalau membangun brand, apalagi brand baru, biasanya di awal-awal budget marketingnya lebih gede daripada net profit, biasanya. Biasanya, tidak selalu ya, namanya biasanya. Tapi kalau pas bagus ya bisa seimbang atau lebih besar dari net profitnya lebih gede daripada biaya akuisisinya. Di awal-awal ya, ini saya ngomong di awal-awal. Tapi misalnya pun biaya marketing lebih besar daripada net profit, itu nggak masalah. Karena ini produknya herbal. Kita masih panjang perjalanannya.
Nih, masih ada bulan Februari, Maret, April, Mei. Jadi yang penting di awal, yang penting tidak rugi dulu aja. Nih, masih ada untung 10% kan. Misalnya dapat omset sebulan 50 juta misalnya. Masih untung 5 juta cukuplah buat hidup gitu ya. Misalnya SDM-nya nih juga kebanyakan 17%. Kan masih tahap awal. Misalnya cuma 10%, 5 juta lah 2 orang misalnya. Nah, ini masih bisa masuk 17% sini. Tuh. Cukup lah ya buat di Jogja lebih lah. Nggak apa-apa deh, aku ngalah dulu di bulan-bulan berawal ya, tembak iklan agak kenceng. Jadi 35% rasionya. Nah, terus tadi balik lagi LTV-nya ya. Karena tadi sudah memperhatikan kualitas produk, servis, CRM, sehingga si Jono puas ya, karena produknya sudah tervalidasi, sudah market fit, tidak asal-asalan, nggak asal jualan. Ini sudah tervalidasi. Jadi saran saya kalau mau main iklan, validasi dulu produknya. Jangan semua di iklan gitu. Kalau belum pede, belum ada feedback bagus yang banyak, jangan di iklan dulu. Perbaiki dulu produkmu. Kenapa? Ini biayanya besar iklan itu. Nah, makanya kalau produknya sudah tervalidasi, market fit, just gas iklan. Nah, misalnya gini, si Jono beli Januari puas, CRM jalan, ya tim CRM jalan bagus servisnya, beli lagi kan besoknya. Bulan kedua beli lagi, LTV-nya jadi 400.000, lifetime value-nya dia si Jono. Nilai seumur hidup dia di bisnis kita 400.000. Rasionya turun, tadi 33 jadi 16. Maret beli lagi, saking puasnya lah misalnya gitu. Tuh, rasionya makin turun. Dan seterusnya. Coba dia setahun beli terus. Nah, itu enak Mas, herbal. Nah, kalau saya jasa sunat piye? Hitan misalnya. Puas, maksudnya di hitan meneh Mas. Gitu. Kan nggak mungkin gitu kan. Nah, itu ya. Atau ada yang hitan 2 kali, disunat 2 kali karena saking puasnya gitu. Wah, puas nih, bagus, jahitannya rapi. Ayo, repeat order misalnya gitu. Kan enggak ya. Nah, makanya gunakan, kalau ketemu produk-produk yang seperti itu, ya gunakan Ansoff Metric. Ya, jadi bisa pakai product development, ya, new product dilempar ke existing market itu. Jadi akuisisi sekali bisa dilempar ke produk. Atau nggak usah jauh-jauh tukang sunat lah. Saya nih workshop Facebook Ads. Ya mana ada orang workshop Facebook Ads setiap bulan, ngapain juga. Maka saya strateginya siapkan produk lain. Ada workshop marketplace, workshop TikTok Ads, workshop reseller, workshop bangun tim, workshop rekrutmen, workshop CS, Pilio gitu. Saya udah sediakan 12 produk. Jadi mau belanja setiap bulan pun bisa gitu. Gitu. Ya. Itu namanya product development. Nah, kalau tadi tukang sunat apa? Ya pikir dewe. Intinya cari product development atau buka program afiliasi. Kan dia puas. Pak, nanti kalau ada yang mau sunat, saudara atau anaknya saudara, maksudnya bukan saudara ini. Anaknya, saudara, ponakan, tetangga. Nanti boleh deh rekomendasikan di sini, nanti saya kasih komisi deh sekian persen ya gitu. Nah, kalau dia awalnya puas di pertemuan pertamanya, ya pasti nggak keberatan. Bahkan tanpa dikasih komisi pun, kalau ada tetangganya, saudara yang mau sunat, kemarin anakmu neng di sunat neng kene, gitu. Tanpa dikasih komisi, apalagi dikasih komisi. Itu LTV. Jadi silakan perhatikan ini. Jadi jangan fokusnya cuma satu kali hilang, satu kali hilang, satu kali hilang, capek. Biayanya gede. Ada namanya CAC, Customer Acquisition Cost-nya besar. Jadi LTV-nya dipikirin jangka panjangnya. Itulah enaknya bangun brand. Kalau hit and run itu cuma sekali udah, sekali udah, sekali udah, sekali udah, sekali udah. Ya cepet, lincah memang karena ganti produk gampang, ganti produk gampang. Ya makanya saya jalan dua-duanya. Gitu. Cuma saran saya bangun brand lah, bangun brand. Nanti enak itu. Nah seperti itu ya. Itu omni channel tadi semua dipakai. Ya, saya juga di produk fashion ada offline store-nya juga dan itu rame. Itu rame.
Ini menjelang puasa kan, menjelang Lebaran rame. Itu bisa rame. Ini malah kita jadi kepikiran mau nambah cabang, nambah store lagi di Jogja, Solo. Ya tes-tes dulu lah. Kalau udah bagus, baru kita kembangkan keluar kota. Bentuk sistem SOP segala macam udah tervalidasi, nggak ada minim komplain segala macam di offline ya. Timnya udah bisa jalan otomatis gitu ya. Baru kita kembangkan ke beberapa lokasi nanti, dan nggak harus pakai uang sendiri nanti. Udahlah, banyak kepikiran cara, banyak cara kayak gitu. Nah, omni channel. Dan terus tadi libatkan lebih banyak teknologi. Tadi kan Bang Rendra udah bilang AI. Banyak sekarang AI. Manfaatkan. Ya, terus kalau misalnya tools WA Blast itu manfaatkan. Jangan manualan lah. Ya, jangan manualan itu. Manajemen order pakai tools. Apalagi SEO pakai tools. Pokoknya lebih banyak libatkan teknologi. Sekarang makin ngeri teknologinya. Kalau kita nggak pakai, ya ketinggalan zaman. AI tadi terutama yang lagi naik daun ya AI-nya. Nah, ChatGPT, apa Midjourney dan seterusnya itu diulik coba potensinya apa potensinya yang bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat, lebih bagus lagi. Nah, itu aja dari saya ya, masih ada cukup waktu untuk diskusi. Monggo. Siap, terima kasih Mas Bayu. Waduh, luar biasa ini materinya. Oke, sebelum masuk sesi tanya jawab, teman-teman, ini ada sedikit pengumuman dulu dari bisalah.id. Mungkin Mas Ali bisa bantu saya untuk ngasih slide. Insya Allah kita di bulan Mei ya, masih lama sih. Maret, April, Mei itu akan ada acara namanya Spasi, Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, memang kita kemarin waktu keliling Indonesia ini ya sebenarnya ya banyak ketemu para investor-investor yang banyak ngeluh ya, kok susah sih nemuin ya pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional. Padahal sebenarnya mereka itu yang udah aware sama riba, kemudian nggak mau memasukkan duitnya di deposito, pasar saham dan lain sebagainya. Itu sebenarnya mau invest ke produknya teman-teman yang juga sirkah. Sebenarnya sirkah ini juga solusi dari Allah ya untuk bisa membuat yang orang yang nggak punya modal tapi punya tenaga waktu dan pikiran untuk mengelola bisnis itu bisa naik kelas jadi business owner. Begitu juga orang yang punya modal tapi nggak punya waktu pikiran untuk ya mengelola duitnya sendiri untuk bisa mengembangkan duitnya. Nah, kalau nggak percaya tanya aja Mas Bayu ini banyak mengembangkan bisnisnya pakai sirkah ya Mas ya. Luar biasa. Yeah. Ada holdingnya ya. Itu juga dengan kerjasama bisnis. Jadi scale up-nya lebih enak ketika kita bisa kerjasama bisnis. Baik solusi untuk pengelolaan, juga solusi untuk juga permodalan. Dan insya Allah itu acaranya di akhir Mei sih teman-teman, masih lama. Nah, tapi buat teman-teman yang early bird ya dari luar kota nanti akan ada harga spesial plus nginep. Wah ini plus nginep di Hotel Higgs Boutique ya di Yogyakarta ya. Nanti plus kita ada semacam jalan-jalan ke salah satu mentor kita juga di pengelola yaitu Mas Yoyo ya. Yoyo SS yang mana Mas Yoyo SS ini dia juga bisnisnya itu ada 100 cabang, ada 4.000 karyawan ya. Ya omsetnya kalau per malam rata-rata di 1,5 miliar lah per malam. Dan nanti kita akan belajar bagaimana mengelola bisnis ya. Karena beliau sudah 20 tahun mengelola bisnis tanpa permodalan bank sama sekali. Ini kan luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen belajar ya insya Allah paket lengkap ya. Di situ ada guru-guru yang akan mengajari kita tentang bagaimana sih kerjasama bisnis tentu yang sesuai dengan syariah gitu teman-teman. Itu sih sedikit pengumumannya. Kalau buat teman-teman yang punya referensi teman yang mau ikut boleh silakan, atau lagi cari modal atau lagi ya cari pengelola, dia antum adalah pemodal, monggo-monggo aja ya. Itu sih teman-teman sedikit pengumumannya. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab deh. Ini luar biasa tadi materinya ya. Full insight sih, banyak insight yang bisa kita dapat. Mungkin silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan di materi hari ini ya tentang bagaimana memaksimalkan digital marketing di 2023 ini. Ya jangan sampai kita ketinggalan, nyesel tadi kata Mas Bayu ya Mas ya. Dulu ngiklan saya juga sempat tuh di tahun 2013 apa ya?
iklan TPE ya zaman dulu ya. Bisa Rp4 per klik ya, dengan iklan cuma 100.000 itu udah luar biasa. Waktu itu nggak cuma 10.000 aja udah bisa menjangkau banyak gitu. Sekarang ya lumayan besar lah budget iklannya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ini ada Bu Ana Farida, ya Mas Irwan, Mas Agus Salim, Mbak Lucy, Mbak Winda, Mas Muhadi, ya silakan. Ada yang mau bertanya, Mas Damar, Muhammad Helmi, Mas Kresno, Mas Didin, ya. Mumpung ada The Master nih, wah, saya juga banyak belajar dari Mas Bayu ini, ya. Kemarin yang workshop rekrutmen tim itu kapan, Mas? Saya itu kemarin lihat infonya, cuma kayaknya pas bertepatan dengan jadwal ya. Kemarin udah ikut yang online, cuma penasaran pengen ikut yang offline tetap. Ini sedang belajar merekrut, membangun tim ya juga. Sama Oke. aja materinya. Sama ya. Siap. Oke, ada rekamannya Bu Ana Farida. Insya Allah ada rekamannya. Siap. Oke. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya ini? Nunggu kita bersama Mas Bayu. Tadi kalau insight-nya ya, kalau organik Mas Bayu ya, tetap mainnya adalah di video ya. Di video, baik Reels ataupun TikTok. Cuma itu pun algoritmanya juga dibatasin kalau kita nggak iklan. Berarti di zaman sekarang emang mau nggak mau ya kita harus berani ngeluarin budget iklan ya. Yang mana kadang tuh teman-teman itu yang belum pernah iklan itu kadang mindsetnya itu iklan itu pengeluaran, Mas, buang-buang duit ya. Tapi kalau bagi marketers kan iklan ini investasi ya, paling enggak dapat data lah paling enggak itu. Nah, gimana Mas menangani mungkin mindset ya, mental yang aku mau dia tadi ngeluarin duit tapi takut gitu, masih takut ngeluarin budget iklan karena memang nggak bisa dipungkiri karena mungkin ilmunya juga belum banyak, jadi kalau ngeluarin duit itu takut. Pakai agensi juga kadang ini bener work nggak sih gitu, duit kita balik gitu kan, kadang banyak gitu Mas kita temui insight-insight di lapangan. Kenapa teman-teman itu belum berani mau iklan tuh lebih banyak ke mindset dan juga ketakutan bahwa ketika dia invest di situ duitnya balik nggak sih, gitu sih Mas. Oke. Ya kalau iklan itu memang menurut saya itu sesuatu yang dilakukan ketika idealnya ya, kita ngomong idealnya ketika brand kita tuh sudah tervalidasi terlebih dahulu sebelumnya. Oke. Jadi maksudnya jangan dari awal belum ada proses validasi tiba-tiba kita iklankan brand kita. Kecuali niatnya hit and run ya. Kalau hit and run itu udah siap pasti ada boncosnya. Jadi kalau hit and run itu saya tuh metodenya memang misalnya ngetes 5 produk. Nanti pasti nggak semuanya akan profit, ada yang gagal. Itu udah biasa kalau itu. Karena kan kita nggak sempat validasi satu-satu gitu kan. Tapi kalau bangun brand beda, ini kan jangka panjang. Jadi tadi ya sebelum iklan saran saya validasi dulu. Validasi, contoh validasi paling gampang tuh ya. Ya ada feedback positif berapa banyak, negatif berapa banyak, banyakan mana feedbacknya itu ya. Terus yang kedua ada repeat order apa enggak. Repeat. Kalau sudah ada repeat banyak, itu kan insya Allah sudah tervalidasi ya. Walaupun namanya penelitian itu kan semakin banyak sampel makin valid. Nah makanya setelah sudah pakai sampel kecil kok udah bagus, kita kembangkan tuh, gedein ya, dari organik gedein. Misalnya tadi main affiliate, main endorse dulu yang murah-murah tadi. Ya kalau barangnya murah ya. Nah, nanti udah makin yakin lagi. Ya tadi mindsetnya lagi adalah dari keuntungan yang tahap awal tadi, keuntungannya jangan dipakai semua buat hura-hura. Tapi sebagian diinvest buat iklan. Nah, salah satunya adalah belajar. Gitu, belajar dulu karena sekali lagi iklan tuh saya tuh butuh 2 hari buat jelasin dia dari awal sampai running sampai evaluasinya tuh 2 hari karena banyak settingannya banyak gitu.
Nah, gitu. Jadi dan gunakan iklan tuh idealnya lagi ya pakai dana yang dingin. Dingin tuh maksudnya misalnya ini hilang, nggak profit pun nggak mempengaruhi kehidupan kita dan usaha kita terlalu gimana-gimana. Kayak gitu. Jadi ya jangan membabi buta juga ngiklan itu. Karena itu adalah step yang paling beresiko iklan itu. Makanya perlu memanajemen resiko dengan cara tadi. Apa sih resiko pertama? Apa sih variabel pertama? Produk yang bisa memperkecil resiko boncos. Itu nomor satu paling besar tuh di produk. Variabel produk. Kalau produknya sudah tervalidasi, insya Allah iklannya lebih enteng. Gitu. Iklannya nggak terlalu berdarah-darah. Itu sudah saya validasi berkali-kali. Taunya dari mana, Mas? Dari itu tadi bersirkah. Saya itu bersirkah. Itu apa? Berkolaborasi dengan tadi pihak-pihak partner-partner yang sudah punya produk bagus, feedbacknya oke, cuma mentok di gitu-gitu aja. Kenapa? Karena belum bisa ngiklan, belum bisa scale up timnya, sistemasinya. Jadi nanti mentoknya paling di operasional lagi gitu. Itu tadi misalnya sama Mas Willy ya, waktu ketemu kan itu udah jalan tuh jasanya. Udah jalan ya, bagus. Tapi mentok apa tim masuk keluar keluar masuk gitu dan segala macam. Ya udah yuk. Kan kami memang positioningnya di digital marketing ya, core kompetensi digital marketing sama SDM. Mau nggak kita jalan bareng gini ya udah salaman itu bersirkah itu kan. Itu kan indahnya bersirkah itu seperti itu. Ya, maksudnya semangatnya ya girohnya kan sinergi itu kan biar lebih baik gitu kan, saling melengkapi. Terus yang kedua sama Mas Latif sama polanya. Beliau udah jalan bagus, cuma organik kan terus. Ayo Mas mau nggak bareng gedein. Nah, salaman lagi. Terus lagi sama yang lain salaman lagi gitu. Dan polanya sama. Saya tuh ngiklankan produk yang sudah market fit bisa dibilang. Itu jauh lebih enteng effort ngiklannya daripada ngiklanin produk yang belum jelas. Itu. Jadi seperti itu. Ngiklanlah kalau sudah yakin sama kualitas produknya, pede sekali. PD-nya pakai data ya, jangan pakai subjektivitas. Jangan pakai asumsi ya. Iya, iya. Berarti benar ya Mas ya, di atas winning campaigns itu memang ada namanya winning product. Nggak bisa dipungkiri bahwa produk yang winning itu akan memudahkan seorang advertiser atau seorang pengiklan pun akan mudah jualannya. Tapi kalau produknya memang udah nggak dibutuhkan dan diinginkan market, sehebat apapun kita promosi, tetap market nggak butuh gitu ya Mas ya. Betul. Nah, nanti selanjutnya setelah produk ya konten, targeting, nah itu variabel selanjutnya. Tapi yang paling dominan itu di produk. Jadi produk, targeting, visual, operating, 4 variabel itu di total 100 paling gede ada di produk. Mungkin 50% di produk. Produk bagus, separuh keberhasilan iklan. Separuh ya, bukan pasti bagus ya. Nek iklan yang ngaco ya ngaco juga. Targeting ngasal, konten sembarangan, operating ngawur ya tetap nggak maksimal potensi produknya. Tapi iklan tuh nomor 1 paling gede itu produk. Gitu. Siap, oke. Mungkin untuk tips buat teman-teman yang mungkin nggak berani ngiklan atau lain sebagainya, memang perlu belajar dulu. Perlu bisa ikut mungkin sekolahnya Mas Bayu, bisa sekolah advertiser atau sekolah Facebook dan lain sebagainya. Insya Allah ada banyak ya. Kalau belum punya duit, nabung dulu. Nah, contohnya nih saya ini bikin tabungan Mas. Ini khusus tabungan untuk kalau mau beli buku, coaching, ya kan, consulting. Setiap ada duit saya sisihkan untuk investasi. Saya juga ada tabungan untuk ini Mas, untuk ads ya, kalau mau iklan kan kita juga ada tabungan. Jadi saya itu salah satu belajar financial planning itu masih manualan, coba tak rasain cukup efektif ternyata ya. Ketika memilah-milah seperti itu memang
sudah diplotting dari awal, disisihkan. Jadi akhirnya berani gitu. Itu sih mungkin sedikit tips ya buat teman-teman yang mungkin belum berani untuk berinvestasi, untuk ikut workshop atau berinvestasi untuk ngiklan. Nah itu tipsnya, coba mulai bikin celengan seperti ini, murah, ini bisa bikin di tempatnya bikin ID card ya. Di Jogja ini ada ya, Mas Bram. Itu bisa pesen ya. Silakan teman-teman. Oke, ada pertanyaan silakan teman-teman. Kalau tidak ada, jam 5 nanti kita akhiri biar teman-teman bisa siap-siap berbuka puasa. Pak Roni, nggak ada pertanyaan Pak Roni? Kalau Pak Roni, ini mumpung ada sama-sama dunia pendidikan nih. Kalau Pak Roni ini tadi bisnisnya itu kalau nggak salah les-lesan ya, bimbel. Kalau bimbel ada pernah strategi khusus nggak Mas? Apa namanya, pernah nangani nggak untuk bimbel gitu? Iklan bimbel, iklan yang bau-bau edukasi seperti ini. Tetap ada funnelingnya ya, biasanya kasih testing gratis dulu atau gimana gitu Mas? Ya, semacam itu. Mirip-mirip sih strateginya. Kan kita juga di edukasi ya, workshop. Itu kan juga ada funnel, ada dikasih edukasi dulu gitu. Kalau yang contohnya kayak Kumon lah yang paling mungkin udah familiar ya. Kumon kan coba gratis gitu dan seterusnya. Tinggal nanti gedein awareness-nya, gedein jangkauan sama frekuensi. Yang kalau digital marketing kan itu ya, jangkauan dan frekuensi. Jadi jangkauannya gede, tapi kalau cuma sekali ya kurang. Ya, jadi harus berkali-kali juga. Jadi konsisten ya. Kan ada namanya rule of seven ya. Jadi butuh 7 kali dulu baru dia tuh udah kayak hafal lah sama kita, udah trust, itu butuh 7 kali ngelihat. Nah, itu kan semuanya butuh energi ya. Baik mau organik, non organik, apapun itu kalau mau konsisten itu. Makanya tadi salah satunya financial planning. Ya, biar uangnya tuh bisa menggerakkan terus di awal-awal. Ya memang kebanyakan sih pengalaman saya di awal-awal tuh ya bukan prihatin, maksudnya nahan nafsu dulu, nahan kesenangan dulu, diputer lagi gitu, maksudnya masukin lagi bisnis, nanti panennya nanti aja, mungkin setahun 2 tahun atau bahkan jangka panjang. Yang penting bisnisnya gede dulu, bukan kitanya yang gede, bisnisnya gede dulu, gitu kan. Kita masa cukupnya dulu aja lah, yang penting keluarga semua cukup, beli rumah cukup, beli mobil cukup, gitu. Nggak usah yang berlebih-lebihan, sisanya masukin bisnis, investasi. Kan apa namanya, kapasitas perusahaannya biasanya sesuai sama kapasitas owner. Nah, kapasitas keilmuan, kapasitas network, kapasitas spiritual. Jadi ya gedein dulu kapasitas ownernya. Ya, sama timnya nanti setelah owner, tim. Nah, itu kan perlu investasi di training, dilatih, di segala macam lah. Ya gitu. Siap. Oke. Wah, ini ada pertanyaan Mas. Kalau mau ikut kursusnya di mana? Lewat saya ya, nanti dapat affiliate. Enggak. Ya, monggo aja langsung ke sekolah Mas Bayu ya, bisa di Creatify. Nanti cari aja. Nanti tak kasih linknya untuk kelas-kelasnya Mas Bayu. Atau ada link affiliate-nya Mas? Nanti biar saya tak affiliate dulu. Oh, boleh. Ada kok, ada affiliate-nya. Oke, gitu ya. Bu Ana Farida ini alumni Spansy sih, di Spansy 2. Ini ada Mas Mizanul Musla ya. Assalamualaikum Coach Bayu ya. Ada rumusnya nggak sih validasi yang biasa dilakukan oleh jenengan ya sebelum memilih orang yang memiliki produk untuk disirkahkan, terutama dalam hal menemukan winning product. Oke, gitu. Ini tips ketika jenengan mau bersirkah, tadi bareng Mas Latif ya kalau nggak salah, dan Mas Welian itu menentukan, oh validasi, ini produknya bagus nih, winning nih, yuk disirkahkan untuk bisa di scale up gitu. Oke. Ya, jadi pengalaman ya, ini based on pengalaman aja ya. Benar salahnya ya relate, relatif gitu. Jadi saya udah bersirkah, itu semua tadi tuh nggak ada saya sendiri.
pasti ada partnernya. Saya nggak ada yang berdiri sendiri. Entah saya cuma sebagai pengelola, bukan cuma, entah saya pengelolanya, atau saya investornya, atau pengelola dan investor, pengelola dan apa namanya pemodal ya kalau istilahnya gitu kan. Saya udah belajar sama Ustadz Firly waktu itu, waktu mau bersirka sama Mas Latif kan konsultasi juga sama Ustadz Firly. Gitu ya. Yang dilihat kalau menurut saya itu nomor satu ya sebelum produk ya, sebelum jenis produk atau segala macam itu adalah partnernya, ya value-nya, visi misinya gimana. Kan kebetulan Mas Latif, Mas Weli dan teman-teman yang sirkah lain tuh udah kenal lama gitu. Jadi bukan orang baru ketemu, yuk sirkah itu. Wah, itu resikonya besar menurut saya. Kalau orang belum kenal ya, langsung sirkah cuma ngelihat dari sisi produk, menurut saya, nah ini saya pernah punya pengalaman lah gitu. Intinya tuh kalau asal, maksudnya cuma gara-gara masalah produk bagus, sirkah itu ternyata ya nggak langgeng gitu di tengah jalan gitu ya. Beda sama yang ini, insya Allah bisa jangka panjang banget karena sudah kenal lama di Creatify kan, mereka itu jadi pembicara, kita sudah bermuamalah udah sering gitu kan lewat bagi hasil gitu. Waktu di workshop ya ada workshop bagi hasil udah kenal lah gitu. Jadi udah aman di bagian situ. Jadi tips saya nomor satu di situ dulu. Jangan produk dulu, jangan bisnis dulu, orangnya dulu kayak gimana, cocok enggak segala macam. Nah, kalau sudah cocok, nah ini baru produk, lihat apa namanya, bisnisnya apa. Nah, gitu ya. Terus cara validasinya tadi ya kita ajak ngobrol kan, udah berapa lama. Ya saya belum membuat metode yang sangat terstruktur sih ya, masih cuma di kepala ya, baik apa namanya spontan atau namanya apa insting ya. Ngobrol, intinya ngobrol dulu digali. Ya inti-inti yang saya tanyakan, ini udah berapa lama, terus kliennya udah berapa atau udah terjual berapa, feedbacknya kayak gimana gitu kan. Nanti lihat-lihat chatnya, lihat-lihat tanya CS-nya dan seterusnya. Terus ada datanya nggak, repeatnya gimana, lihat feedbacknya tadi, feedback dan repeat. Nah itu dari situ aja udah kelihatan. Terus yang selanjutnya adalah saya juga punya kriteria market size-nya segede apa. Terus nanti potensi kita mau dapat berapa market share, itu worth it nggak kita perjuangkan. Saya punya standar tertentu, jadi harus memenuhi angka-angka tertentu baru saya mau ayo masuk gitu. Kalau nggak, kalau potensinya terlalu kecil ya saya nanti dulu lah, itu bukan prioritas. Mungkin nanti kalau udah levelnya udah duitnya nganggur banyak boleh ya. Tapi kalau sekarang saya pilih-pilih yang potensinya bagus gitu. Nah, itu saya cek semua ya. Nah, ini kan kebetulan jasanya jasa kelola marketplace. Marketplace saya cek gampang banget tuh di Google. Berapa sih pengguna marketplace? Sekian juta. Lah, saya ambil sekian persennya aja udah lumayan gitu kan buat dijadiin market share-nya. Ya udah, ayo kita bikin goal, bikin milestone segala macam. Nah, itu worth it kok, bisa sesuai dengan ini. Nah, tapi nomor satu tadi ya, foundernya cocok dulu. Udah cocok, kenal, oke, yuk lanjut, cek semua ya. Dulu waktu malah saya waktu di startup ya, dikirimin aja itu waktu ada Pak Budisman mau masuk ke dalam perusahaan, itu checklistnya banyak banget malah apa namanya diligence-nya ya. Jadi beliau kan kita propose buat jadi orang dalamnya kirimin aja waktu itu jadi komisaris gitu kan. Nah kan kita pitching semuanya, udah tahapan due diligence, nah itu checklistnya banyak sekali, bahasa Inggris pula, itu kan kita sampai bagi-bagi tugas ke banyak orang. Ini bagian keuangan cek, bagian ini cek, itu sedetail itu malah kalau di Pak Budi ya waktu itu mau masuk ya. Misalnya kayak pajaknya gimana, ini pernah ini nggak, punya utang nggak, banyak sekali itu. Nah kalau saya nggak, belum punya sestruktur itu masih, karena kan nilainya juga yang bukan perusahaan besar banget gitu. Jadi lebih ke tadi. Nah setelah itu yakin, ya udah Bismillah ya, sirkah, dan alhamdulillah jalan sampai sekarang seperti itu. Gitu ya. Siap. Oke, siap gitu ya teman-teman, karena mungkin sudah jam 17:04 ya. Alhamdulillah kita sudah dibersamai Mas Bayu. Terima kasih banyak Mas Bayu sudah berbagi ya di Jumat Berbagi
ya edisi jelang buka puasa ini semoga jadi amal jariah Mas Bayu. Semoga rezekinya Mas Bayu tambah besar, ya, tambah laris, produknya dan dimudahkan untuk segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir. Ya, jangan lupa follow dan subscribe juga Instagramnya bisarah.id, ya. Bisa juga Creatify, ya, teman-teman bisa langsung cari Instagramnya, Facebooknya ada, ya teman-teman. Dan jangan lupa pengumuman untuk tanggal bulan Mei tanggalnya belum keluar, itu akan ada, ya, acara namanya Spasi Sekolah Pengelola Sirkah. Nah, di sini adalah sekolah yang memang ditujukan untuk mencetak pengelola-pengelola sirkah yang amanah, kompeten dan juga profesional. Nah, kenapa butuh sekolah? Karena butuh ilmu dulu sebelum amal. Insya Allah di situ dibersamai oleh guru-guru yang luar biasa. Ada Ustadz Fili Ferdiansa, ada Ustadz Condro, ada Mas Riga dari Asa Consulting, ada juga Mas Yoyo, ya, Yusugi, Yoyo SS, ya teman-teman. Insya Allah membersamai kita untuk bareng-bareng menjadi pengelola sirkah yang amanah, kompeten, dan juga profesional. Thank you Mas Bayu, terima kasih banyak semuanya teman-teman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum. Salam, pamit. Pamit dulu, Ge.